Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 66, Berjuang Sampai Mati. Kaki besar Clay Giant terbanting ke tanah. Yan Fuxing melompat ke udara, menghindari langkahnya. Namun, salah satu batu yang terbang ke udara akibat benturan itu menghantam dadanya. Dia tiba-tiba merasa sulit untuk bernapas, dan dia langsung jatuh ke tanah. Mata Yan Fuxing dipenuhi keputusasaan saat dia melihat kaki raksasa itu bergegas ke arahnya lagi. Pada saat itu, lingkaran logam terbang, mengaitkan ke Yan Fuxing dan menariknya pergi, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Sun Jizu telah menyelamatkannya, teriak Sun Jizu saat dia mengeluarkan lingkarannya dari udara. Kita harus bergerak. Kemana kita pergi? Yan Fuxing bertanya. Kita akan mengejar Zhang Shengan, dia pergi ke sana. Sun Jizu menunjuk ke arah tertentu. Ayo pergi, Yan Fuxing berteriak, tanpa ragu. Mereka paling membenci Zhang Shengan dari semua anggota tim melonjak. Bajingan itu yang telah berusaha keras untuk melakukan segala kemungkinan untuk melibatkan mereka bersamanya. Ketika dia melarikan diri, dia juga yang paling banyak dikejar orang. Namun, mereka berdua hanya mengejarnya dalam jarak pendek sebelum jalan mereka diblokir oleh orang lain. Naga kekeringan Jiangyang, dia adalah pemuda yang telah dikirim terbang oleh telapak tangan raksasa tanah liat di awal. Namun, dia tidak mati, dan sekarang dia kembali ke medan perang atas kemauannya sendiri. Dia sebenarnya tidak mengambil kesempatan itu untuk pergi. Senyum buas muncul di wajah Jiangyang saat dia melangkah keluar di depan mereka, menghalangi jalan mereka ke depan. Dia menjilat bibirnya, dua ayam lemah, jika kalian memiliki kemampuan, datang dan serang bersama. Yan Fuxing dan Sun Jizu saling melirik sebelum menyerang secara bersamaan. Lingkaran pemecah bumi berdengung saat mereka terbang di udara, memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah bebatuan besar. Galloping Wind Spear menusuk udara dengan momentum yang megah, mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, ketika dihadapkan dengan dua simpai dan tombak, Jiangyang menunjukkan ekspresi jijik. Hanya serangga lemah, katanya dengan ceroboh, kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya. Dia mencakar udara dengan tangannya, yang sangat lebar tetapi memiliki jari yang sangat pendek. Dia meraih Earth-cracking hoops yang terbang di depannya langsung dari udara. Lingkaran pemecah bumi cukup kuat, mengingat mereka bisa menghancurkan batu besar, namun, dia masih bisa menangkap mereka hanya dengan cakar ini. Seolah momentum yang kuat itu tidak ada, dia kemudian mengayunkan lingkaran itu ke udara, memblokir tombak angin berderap sebelum mengulangi gerakan yang sama untuk kedua kalinya untuk menjatuhkan lingkaran kedua. Hanya dengan mengulurkan tangannya, dia telah sepenuhnya menetralkan serangan mereka. Dia melemparkan ring pemecah bumi ke samping dan tertawa dingin. Ayo, lanjutkan. Sun Jizu mengulurkan tangannya, dan lingkaran itu kembali ke tangannya. Hati-hati, dia adalah naga kekeringan Jiangyang. Dia sepertinya mengolah semacam teknik telapak tangan batu. Jiangyang mencibir. Ini disebut telapak tangan hati batu, teknik inti dari klan naga kekeringan Jiang. Mereka disebut teknik inti karena merupakan dasar bagi banyak keterampilan asal garis keturunan klan. Itu tidak berarti bahwa keterampilan itu adalah yang paling kuat, tetapi banyak keterampilan asal lainnya menggunakan inti ini untuk berkembang. Misalnya, 3 absolut klan Gu semuanya adalah keterampilan asal inti. Keterampilan asal lainnya ada yang dibangun dari dasar ketiga keterampilan ini. Telapak tangan hati batu adalah keahlian inti klan naga kekeringan Jiang. Individu yang mengolah teknik telapak tangan ini akan memiliki tangan yang luar biasa besar, tetapi jari-jari mereka akan menjadi sangat pendek. Naga kekeringan adalah binatang iblis tipe bumi. Itu sangat bagus dalam menyalurkan energi untuk mengontrol pergerakan bumi, sehingga memberinya kemampuan pertahanan yang tinggi. Setelah telapak tangan hati batu mencapai tahap sukses besar, akan menjadi mungkin untuk membentuk origin energi tipe bumi, memberikan pengguna pertahanan yang sangat kuat. Itu berkali-kali lebih unggul dari telapak tangan besi Zhengxia. Dia telah bertukar pukulan dengan Guan Sanying dan cakarnya sebelumnya. Pada akhirnya, cakar Guan Sanying tidak mampu menembus telapak hati batu miliknya. Jiangyang mengangkat kedua tangannya yang besar sambil berkata dengan mencemooh, 2 potong sampah tanpa garis keturunan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami secara langsung kekuatan sebenarnya dari seseorang dari klan bangsawan garis keturunan, armor bumi padat.
Saat dia meneriakkan ini, baju besi kuning mulai terbentuk di sekitar Jiangyang. Itu adalah baju besi seperti batu yang awalnya dia gunakan untuk mempertahankan diri melawan raksasa tanah liat. Meskipun armor tanah padatnya telah hancur dalam satu pukulan dari raksasa tanah liat, karena baju besi seperti batu inilah dia mampu bertahan dari serangan raksasa tanah liat. Dengan kata lain, jika baju besi ini cukup kuat untuk melindunginya dari serangan raksasa tanah liat, kemampuan pertahanannya yang kuat dapat dengan mudah dibayangkan. Paling tidak, dia tidak ragu apakah itu cukup untuk berurusan dengan Sun Jizu dan Yan Fuxing. Yan Fuxing dan Sun Jizu saling melirik sebelum menyerbu ke depan secara bersamaan. Jiangyang tertawa sambil melambaikan tangannya. Dia tidak terlalu cepat, tapi pertahanannya bahkan lebih kuat dari badak pedang Zhengkuang. Mereka bertiga bertukar banyak pukulan, suara serangan yang saling membanting berlanjut tanpa henti. Dengan tiba-tiba, terjadi ledakan, mereka bertiga berpisah. Jiangyang hanya bergoyang sedikit saat dia mundur beberapa langkah. Namun, Yan Fuxing dan Sun Jizu terbang mundur 7 atau 80 kaki sebelum mendarat di tanah. Mereka secara bersamaan memuntahkan seteguk darah. Hahaha, Jiangyang menoleh dan tertawa. Kamu benar-benar pantas mendapatkan status tanpa garis keturunanmu. Anda tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Namun Anda berani menentang saya, seseorang dari klan bangsawan garis darah. Anda pasti mencari mati. Aku akan mengabulkan permintaanmu hari ini. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, meraih kepala Sun Jizu dan mengangkatnya. Dia mulai perlahan memberikan tekanan. Sun Jizu merasa seolah-olah kepalanya dijepit, kepalanya akan meledak. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari genggaman Jiangyang. Matanya perlahan mulai menonjol, seolah-olah hendak dikeluarkan dari rongganya. Tepat saat tangan Jiangyang hendak menghancurkan tengkorak Sun Jizu, Yan Fuxing tiba-tiba menyerbu, menusuk dengan tombak angin berderap. Jiangyang tertawa menghina. Dia mengangkat tangan kirinya, meraih Galloping Wind Spear. Dia benar-benar mengabaikan serangan Yan Fuxing. Saat kepala Sun Jizu hendak meledak, Yan Fuxing tiba-tiba memutar tombak di tangannya. Ujung Galloping Wind Spear tiba-tiba melesat keluar dari poros, langsung menuju ke mata Jiangyang. Ini mengejutkan Jiangyang, dan baju besi seperti batu itu telah mengalami banyak serangan. Itu tidak lagi sangat kokoh, dan hancur di bawah serangan Galloping Wind Spear. Jiangyang tidak punya waktu untuk memblokirnya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan menghindari pukulan itu. Ujung tombak memotong wajahnya, meninggalkan luka yang dalam di belakangnya. Jiangyang melolong kesakitan. Jizu, Yan Fuxing berteriak. Sun Jizu, yang dihancurkan sampai mati oleh Jiangyang, tiba-tiba mengayunkan lengannya. 6 atau 7 bola api petir meluncur ke pakaian Jiangyang. Sun Jizu telah membeli Thunderfire Balls paling banyak dari Su Chen. Sebelum memasuki Institut Naga Tersembunyi, dia berasal dari klan yang cukup besar, bahkan lebih baik dari klan Su Chen. Namun, dia tidak sial seperti Su Chen. Seluruh klan pada dasarnya memanjakan Sun Jizu sendirian, dan dia tidak pernah kekurangan sumber daya kultivasi. Dari 4 orang asli tim Bright, dialah yang memiliki uang paling banyak, dan dia juga yang menghabiskan uang paling banyak. Saat bola api petir menyelinap ke dalam pakaian Jiangyang, Sun Jizu menendang dengan sekuat tenaga. Dia bisa meminjam momentum tendangan ini untuk melepaskan diri dari genggaman Jiangyang. Dia masih terbang di udara ketika dia mendengar suara ledakan besar. Gelombang api melonjak ke udara. Dia berbalik untuk melihat Jiangyang dilalap api, menangis dalam kesedihan. Mari kita lihat bagaimana apakah kamu menyukai ledakan itu. Sun Jizu tertawa. Namun, sesaat kemudian cahaya kuning yang kuat bersinar dari tubuh Jiangyang. Lapisan batu tiba-tiba muncul, menutupi Jiangyang sepenuhnya. Semburan api yang mengamuk terbungkus oleh lapisan batu, dan api hampir segera padam. Tidak, setelah melihat adegan ini, Yan Fuxing dan Sun Jizu tercengang. Ketika abu dan debu akhirnya mengendap, wajah ganas dan ganas Jiangyang sekali lagi terungkap. Namun, kali ini penampilannya yang anggun telah menghilang. Pakaiannya telah terbakar sampai compang kemping, dan wajahnya penuh bekas luka. Bahkan salah satu matanya telah buta, tubuhnya dipenuhi kulit pecah-pecah dan lecet berisi nanah. Dia tampak sangat menyedihkan. Meski begitu, dia masih hidup. Dia masih hidup bahkan setelah terkena 6 atau 7 bola api petir. Sayangnya, kemampuan Thunderfire Balls untuk menangani target tunggal terlalu rendah, dan lawan mereka memiliki kemampuan bertahan dan vitalitas yang luar biasa.
Bajingan, Jiangyang melolong marah. Dia sebenarnya telah terluka parah oleh dua rakyat jelata tanpa garis keturunan. Penghinaan, ini adalah penghinaan besar yang tak terbayangkan. Dia menyerang ke depan, membanting telapak tangannya ke arah Sun Jizu. Telapak hati batunya sangat kuat. Pukulan itu mendarat di dada Sun Jizu, dan suara tulang retak jelas terdengar. Sun Jizu diluncurkan mundur. Teriak Yan Fuxing saat dia menyerbu ke depan, menusuk tombak angin berderapnya, yang telah kehilangan ujungnya, ke arah Jiangyang. Jiangyang mengulurkan tangan dan meraih batang tombak sebelum dia membanting telapak tangannya ke arah Yan Fuxing. Yan Fuxing tidak punya waktu untuk mengelak, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang dengan telapak tangannya dan mencoba membela diri. Dengan bunyi keras, pergelangan tangan kirinya patah. Jiangyang terus maju. Tangan kanannya menembus ke bagian tengah tubuh Yan Fuxing. Menyebalkan, Sun Jizu berteriak sedih dan marah saat melihat ini. Yan Fuxing memuntahkan seteguk darah. Jiangyang dengan kejam mendengus, mati. Dia baru saja akan menghancurkan kepala Yan Fuxing ketika Yan Fuxing tiba-tiba membuka mulutnya. Seberkas cahaya putih melesat keluar, menghantam matanya yang lain. Jiangyang merasakan pandangannya menghilang saat pandangannya masuk ke dalam kegelapan. Mataku, dia melolong kesakitan. Gelombang energi yang kuat meledak dari tangan di dalam bagian tengah tubuh Yan Fuxing, membuatnya terbang. Sun Jizu terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Lingkaran pemecah bumi di tangannya mendesing ke arah kepala Jiangyang. Jiangyang berbalik dan mengirim telapak tangannya ke dada Sun Jizu, mengirimnya terbang lagi. Namun, pada saat yang sama, lingkaran pemecah bumi mendarat di sekitar leher Jiangyang dan mulai bersinar cemerlang. Sesaat kemudian, kepala Jiangyang dipenggal dari tubuhnya. Kepala Jiangyang terbang di udara. Sun Jizu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Pergi, dia melolong dalam kesedihan. Yan Fuxing berbaring di tanah tak bergerak, matanya terbelalak. Darah perlahan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Babak 67, Pengejaran. 1. Su Chen berlari sekuat tenaga, menatap tajam ke arah Zhang Sengan, yang berlari di depannya. Su Chen jarang membenci seseorang sampai dia membenci Zhang Sengan. Dia telah mencapai batasnya, dan dia bertekad untuk menghabisi bajingan itu apapun resikonya. Zhang Sengan terus berlari ke depan. Setelah berlari sebentar, dia melirik ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Su Chen masih mengejarnya. Dia tertawa dingin. Seorang pria yang terlalu takut untuk menghadiri kompetisi akhir tahun memiliki nyali untuk mengejarku. Kamu pasti sudah gila. Dia melepaskan Three-Demon Bow dari punggungnya dan menembakkan panah di belakangnya. Pemanah paling tidak takut dikejar. Ini bukan hanya karena setiap pemanah berbakat tahu cara menyerang sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi juga karena jangkauan Zhang Sengan akan meningkat jika Su Chen mengejarnya. Ketika seorang pemanah menembak ke belakang, targetnya biasanya akan menyerang ke arahnya. Ini secara diam-diam memotong jarak yang dibutuhkan panah atau skill asal untuk melakukan perjalanan, meningkatkan jangkauan serangannya, dan memungkinkan serangannya untuk menyerang musuh lebih cepat. Di sisi lain, bahkan jika pengejarnya menggunakan serangan jarak jauh, jarak antara mereka akan jauh lebih besar karena dia selalu kabur. Hampir semua serangan jurus hanya efektif dalam jarak tertentu, dan nyaris meleset sama saja dengan meleset sejauh 1 mil. Karena itu, situasi saat ini sangat menguntungkan bagi Zhang Sengan. Panah itu terbang langsung ke arah wajah Su Chen. Su Chen baru saja menoleh untuk menghindarinya ketika dia mendengar banyak anak panah melesat di udara. Mereka menyerang ke depan dengan cepat, menyerangnya dari kiri dan kanan serta atas dan bawah, menutup kemungkinan rute pelarian. Su Chen disambut oleh tamu dari semua sisi. Pedang serigala surgawi yang menelan bulan terbang di udara, dengan tepat menyerang salah satu panah yang mendekat dan menghancurkannya. Jika tidak ada jalan keluar, dia akan membuatnya. Reaksi Su Chen sederhana dan langsung. Su Chen telah menembus pengepungan. Dia menyerang ke depan, kecepatannya meningkat. Jarak antara mereka berdua telah menurun sekali lagi. Zhang Sengan melihat ini dan dengan lembut tertawa. Dia mendorong pohon terdekat dengan telapak tangannya sebelum dia terus berlari ke depan. Su Chen mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Saat dia melewati pohon yang sama, dia tiba-tiba melihat sejumlah besar akar pohon melilit ke arahnya. Kamu sudah menggunakannya. Su Chen telah mempersiapkan ini sejak lama. Dia melompat ke udara. Namun,
Dia dengan cepat menemukan bahwa cabang-cabang pohon itu juga melilit ke arahnya seperti ratusan lengan kurus dan keriput. Su Chen terpaksa mundur, tetapi pada saat yang sama dia melihat anak panah lain menuju ke arahnya. Kali ini, anak panah itu memancarkan kilau hitam, membawa aura penderitaan dan kematian. Ini adalah taktik pertempuran yang paling dikuasai Zhang Sengan. Pertama, dia menggunakan dahan pohon untuk memaksa lawannya masuk ke area terbatas sebelum membunuh mereka dengan serangan jarak jauh yang kuat. Metode Su Chen menangani panah itu sangat sederhana. Dia langkah maju yang sederhana ini menyebabkan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada puluhan kaki dari tempat dia memulai dan berada di belakang Solid Arrow. Dia tidak hanya menghindarinya, tetapi dia juga sekali lagi menutup jarak antara dirinya dan Zhang Sengan. Sialan, Zhang Sengan mengutuk sambil mengayunkan busur ke punggungnya dan terus berlari. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, Su Chen Snaking Mist Steps lebih cepat. Setiap langkah yang diambil Su Chen membawanya lebih dekat ke Zhang Sengan, membuat Zhang Sengan merasa sangat waspada. Windbone Steps klannya adalah origin skill tipe kecepatan, dan itu adalah alasan utama mengapa dia tetap tak terkalahkan bahkan ketika berhadapan dengan lawan yang kuat. Ketika juga mempertimbangkan sepatu bris lembut kelas 9 yang dia kenakan, membuat tubuhnya lebih ringan dan lebih cepat, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Tanpa diduga, Su Chen, seseorang tanpa garis keturunan, lebih cepat darinya. Jarak antara mereka berdua terus memendek. Setelah melihat pemandangan ini, jejak kebiadaban muncul di wajah Zhang Sengan. "Kamu bajingan terkutuk." Zhang Sengan berbalik dan melompat mundur saat dia menarik busurnya di udara dan menembakkan anak panah ke arah Su Chen. Ketika anak panah meninggalkan busur, seolah-olah ada keheningan yang menyelimuti hutan. Bayangan menutupi langit, dan aura kematian menyelimuti hutan. Panah kematian jiwa, nama lengkap busur setan pohon Zhang Sengan adalah busur setan pohon terkutuk. Sumber energinya adalah penderitaan pohon iblis, yang dibentuk menjadi panah. Jadi, setiap anak panah yang ditembakkan dari busur membawa aura kesedihan dan kebencian yang kuat. Ketika kebencian semacam ini diperkuat, itu akan mengambil bentuk fisik panah dan meresap ke dalam hati dan tubuh seseorang. Itu hanya bisa dipuaskan setelah kematian targetnya. Ini adalah senjata terkuat yang dimiliki Zhang Sengan. Ketika dia melepaskan kesedihan penuh dari Three Demon Bow, seluruh hutan tampak layu dalam kesedihan. Saat dihadapkan dengan panah ini, Su Chen tiba-tiba merasa bahwa tidak ada cara baginya untuk menghindari panah tersebut. Sebuah pikiran mulai muncul di hatinya, kamu tidak bisa menghindarinya, tidak ada gunanya menghindarinya. Keinginannya sedang dilemahkan, ini adalah poin khusus lainnya tentang panah kesedihan ini. Meskipun dia memiliki kemauan yang cukup kuat dan mampu dengan cepat menghilangkan pengaruh panah itu sudah terbang ke arahnya, ujungnya mengarah langsung ke dahinya. Pada saat kritis itu, Su Chen mendorong telapak tangannya ke depan, yang meledak dengan gemuruh guntur. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai terbang ke atas. Panah panjang meluncur ke depan, menembus guntur, itu menembus dada Su Chen, mengirimkan gelombang energi beriak saat tumbukan. Su Chen dikirim terbang mundur. Dia memeriksa dadanya dan menemukan bahwa cermin pengawal hati di dadanya telah benar-benar hancur oleh panah ini. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar sangat kuat. Setelah melihat panahnya tidak dapat membunuh Su Chen, Zhang Sengan sedikit kecewa. Dia mengayunkan busur di punggungnya dan terus berlari. Kamu tidak akan bisa kabur, Su Chen membanting telapak tangannya ke tanah, melompat ke udara. Ketika Zhang Sengan melihat ini, dia dengan marah berkata, "Kamu belum cukup, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi permintaanmu." Dia tidak berhenti saat berbicara, malah terus berlari ke depan. Jarak adalah keamanan dan perlindungan. Saat dia menyerbu ke depan, dia terus-menerus melambaikan tangannya ke samping. Daun-daun di tanah tiba-tiba menjadi hidup, menjadi senjata yang sangat tajam. Mereka terbang di udara, menciptakan ruang kematian. Su Chen mengaktifkan penghalang dan menyerbu menembus ruang kematian. Teriakan kematian terdengar di sekelilingnya, dan dedaunan berterbangan ke arahnya seperti anak panah, menghantam penghalang dan menciptakan percikan cahaya saat penghalang berkedip. Zhang Sengan tertawa keras, "Su Chen, kamu mencari kematian, berkelahi denganku di dalam hutan. Menurutmu dari mana nama panggilanku Tribo berasal?" Meletus, Firebird, Su Chen menggunakan metodenya yang paling sederhana dan langsung untuk melakukan serangan balik. Api yang kuat menyala di hutan.
dan gelombang api membakar dan memusnahkan semua jebakan yang telah disiapkan Zhang Sengan untuknya. Tidak berguna, teriak Zhang Sengan saat dia menembakkan 3 anak panah ke arah Su Chen secara berurutan, menyegel jalan Su Chen ke depan. Meskipun erupting Fury Bird-mu sangat kuat, tapi jangkauannya terbatas. Selama aku tidak membiarkanmu berada dalam jarak 300 kaki dariku, itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi sama sekali. Persepsinya cukup akut, dalam sekejap, dia telah menemukan bahwa kelemahan terbesar Su Chen's erupting Fury Bird adalah jaraknya, dan itu tidak efektif pada jarak lebih dari 300 kaki. Kamu benar, biarkan aku sedikit lebih dekat. Su Chen menaikkan kecepatannya lagi, terbang ke arah Zhang Sengan seperti anak panah. Kecepatannya sekali lagi lebih cepat dari sebelumnya. Zhang Sengan mendengus dengan dingin. Selama dia terus menghalangi jalan Su Chen dan menyerang dari jarak jauh dengan busurnya, tidak mungkin Su Chen bisa menyusulnya. Jika Su Chen terus mengejarnya, dia hanya akan menempatkan dirinya dalam kesulitan dan akhirnya akan mati di busurnya. Sambil terus mundur, dia tanpa sengaja menatap tatapan tajam Su Chen. Tatapan ini menyebabkan kesadaran Zhang Sengan bergetar, seluruh tubuhnya tampak linglung. Untungnya, linglung ini berlangsung sesaat. Sesaat kemudian, Zhang Sengan membentaknya, hanya untuk menemukan bahwa Su Chen telah menutup jarak di antara mereka sekali lagi. Dia tahu situasinya tidak baik. Dia pasti terkena salah satu serangan tipe kesadaran Su Chen, dan tidak menunda untuk melanjutkan retretnya. Namun, pada saat yang tepat, kesadarannya diguncang oleh serangan lain. Teknik memperbaiki jiwa. Zhang Sengan terkejut sekali lagi. Kesadarannya telah terganggu 2 kali, menyebabkan dia kehilangan kesempatan besar. Su Chen menyerbu ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, memasuki batas aman yang telah ditetapkan Zhang Sengan untuk dirinya sendiri. Dia memberi isyarat, dan seekor burung yang menyala mengepakkan sayapnya saat terbang ke depan. Babak 68, Pengejaran, 2. Begitu dia memasuki radius 300 kaki ini, Su Chen tidak lagi dipaksa terus untuk menahan pukulan Zhang Sengan. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Tidak mungkin dia membiarkan Zhang Sengan menyerang sebanyak yang dia mau. Saat dia melihat erupting Fury Bird terbang ke arahnya, Zhang Sengan terpaksa terbang ke udara. Erupting Fury Bird nyaris mengenai kakinya, akhirnya menabrak ke pohon terdekat dan menghanguskannya dengan gelombang api. Meskipun itu tidak melukainya sama sekali, itu telah memberi banyak tekanan pada kondisi mental Zhang Sengan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Sengan terpaksa menghindar. Dia segera dipaksa untuk mengambil tindakan mengelak lagi. Su Chen menyerang ke depan sebelum dia tiba-tiba melompat ke udara, mengambil segenggam daun saat dia naik. Dia menembak mereka sebelum mendarat di tanah. Serangkaian daun bersiul di udara, terbang menuju Zhang Sengan seperti anak panah. Tangan bunga terbang, dia harus mengakui bahwa tangan bunga terbang klan Gu sangat mudah digunakan. Bahkan bila rumput atau kerikil kecil bisa digunakan untuk menyerang, ada banyak dari mereka yang padat, memaksa Zhang Sengan untuk mengayunkan busurnya ke arah mereka saat dia mundur. Meskipun dia gagal melukai Zhang Sengan 2 kali berturut-turut, Zhang Sengan ditekan sampai dia tidak punya waktu untuk menyerang Su Chen. Su Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup jarak lebih jauh. Dia lebih cepat dari Zhang Sengan sejak awal, dan setelah rangkaian serangan ini, jarak antara mereka berdua berkurang lagi, berubah dari 300 kaki menjadi 280. Meskipun hanya 20 kaki, tekanan yang diberikan pada Zhang Sengan terus meningkat. Su Chen menyerang lagi. Suara mendesing, bola api besar ditembakkan. Bola api, jika dibandingkan dengan erupting Fury Bird, Fireball jauh lebih lemah. Tapi juga ada manfaatnya, itu terbentuk dengan sangat cepat dan menghabiskan sedikit energi, jadi lebih nyaman menggunakannya. Su Chen telah menyadari selama pengejarannya bahwa kuncinya adalah mengganggu Zhang Sengan terus-menerus, tidak memberinya ruang untuk menyerang. Serangannya yang lebih kuat membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan, jadi itu tidak berguna dalam situasi ini. Di sisi lain, teknik yang lebih sederhana ini cukup untuk mengganggu gerakan Zhang Sengan, memungkinkan Su Chen menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Zhang Sengan menghembuskan napas dengan paksa saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dengan paksa menghilangkan bola api. Su Chen menutup jarak 10 kaki lagi. Dia mengayunkan tangannya, mengirim segenggam batu terbang ke arah Zhang Sengan. Kerikil melesat ke arah Zhang Sengan seperti bola logam,
memaksanya untuk bergeser ke samping dan menghindar. Su Chen mendekat, belati terbang energi asal berubah menjadi seberkas cahaya biru saat ditembakkan ke arah Zhang Sengan. Beberapa dari mereka masih tersisa setelah Su Chen membunuh Li. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya sampai hari ini. Zhang Sengan tidak berdaya. Dia tidak punya cara untuk menghindari pukulan ini di udara. Dia berteriak, dan penghalang cahaya hijau muncul di sekelilingnya. Menghalangi pukulan itu, dia meminjam kekuatan dampak untuk mundur. Saat dia terbang mundur, tangan kanannya menarik busur setan pohon, dan panah kesedihan bersiul ke arah Su Chen. Su Chen tidak bisa mengelak, tapi dia tidak punya keinginan untuk mengelak. Jika dia mencoba mengelak, celah yang telah dia tutup dengan susah payah akan mulai melebar lagi. Karena itu, dia menyerang langsung ke arah Anguis Arrow. Dia mengeluarkan jimat energi asal dan menamparnya. Jimat energi asal berubah menjadi baju zirah kuning, menghalangi panah yang mendekat. Panah penderitaan meledak di tubuh Su Chen, menghasilkan gelombang ki hitam yang kuat. Su Chen tidak merasa takut atau mundur, dia terus menyerang ke depan dengan berani. 1 anak panah, 2 anak panah, 3 anak panah. Setiap panah ditujukan untuk menembus kesadarannya dan mengambil nyawanya. Su Chen, bagaimanapun, mengabaikan mereka dan terus menyerang. Armornya berkedip-kedip, tapi itu tidak mencegah momentumnya yang tak terbendung. 230 kaki, 220 kaki, 210 kaki, Su Chen maju 30 kaki setelah 3 panah berturut-turut. Akhirnya, jarak antara mereka adalah 200 kaki. Su Chen kemudian membalik tangannya, gelombang besar peluru energi asal terbentuk dan kemudian bersiul di udara. Zhang Sengan tahu situasinya tidak terlihat baik. Ini adalah serangan paling kuat yang pernah dia hadapi. Semakin dekat Su Chen dengannya, semakin sulit serangannya untuk ditangani. Karena itu, Zhang Sengan menggunakan jimat energi asal untuk memblokir serangan sebelum menarik tali busur lagi. Kali ini, dia tidak menembakkan panah. The Three Demon mengeluarkan teriakan yang menusuk, dan roh-roh yang menderita seperti momok mulai muncul, melayang di udara. Mereka semua mulai berteriak dan meneriaki Su Chen. Teriakan ini sangat menusuk, dan Su Chen merasakan gelombang pusing menyapu dirinya, membuatnya sulit untuk maju. Zhang Sengan tertawa sinting. Saat dia tertawa, roh-roh sedih yang tak terhitung jumlahnya menyerang Su Chen, menuntut nyawanya. Udara dipenuhi dengan niat dingin. Ketika dihadapkan pada situasi ini, yang dilakukan Su Chen hanyalah mengeluarkan sebotol obat dan membalikkannya di udara. Sama seperti kristal es yang bertemu dengan sinar matahari yang kuat, roh-roh yang menderita mulai mendesis ketakutan. Obat 3 matahari secara khusus digunakan untuk menyembuhkan luka pada jiwa seseorang oleh hantu, dan juga dapat digunakan untuk mengusir roh yang menderita. Meskipun menggunakan seluruh botol agak boros, Su Chen tidak keberatan sedikitpun. Roh-roh yang menderita mundur, Su Chen menyerang. Dia mendekat 30 kaki lagi. Erupting Firehawk muncul. Elang itu menjerit saat mengepakkan sayapnya dan menyerang Zhang Sengan. Zhang Sengan membalik tangannya, melemparkan jimat energi asal lainnya yang menjadi jaring cahaya, menjerat Firehawk. Dia menembakkan 3 anak panah sebagai tanggapan. Su Chen menghindari mereka dengan menggunakan teleportasi White Tower untuk menutup celah sejauh 30 kaki. Mereka sekarang hanya berjarak 140 kaki. Su Chen melemparkan Thunder Fireball ke arah Zhang Sengan. Zhang Sengan telah menyaksikan kekuatan Thunder Fireball sebelumnya. Dia tidak berani menolaknya dengan paksa, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan menghindarinya. Tanpa diduga, bola api petir ini tidak dilemparkan langsung ke arahnya tetapi di belakangnya, yang juga merupakan tempat dia mundur. Gelombang api melonjak ke depan saat bola meledak. Jimat energi asal lainnya berubah menjadi penghalang, melindunginya dari serangan itu. Namun, dia tidak dapat menghindari gaya dorong yang kuat yang diberikan padanya, dan itu mengirim Zhang Sengan ke arah yang berlawanan. Arah berlawanannya adalah tempat Su Chen berada. Jarak antara mereka berdua dipersingkat sekali lagi. 100 kaki, Zhang Sengan tahu situasinya tidak baik. Penghalangnya telah sepenuhnya dihancurkan oleh Thunder Fireball. Dia belum membela diri ketika Su Chen mengangkat tangannya. Flaming Hunter Blunderbuss, peluru yang kuat terbang keluar saat pistol meledak. Darah berceceran di mana-mana saat Zhang Sengan menjerit tragis. 2 lubang peluru besar muncul di dada Zhang Sengan. Dia telah terluka, dia benar-benar telah terluka.
Ini adalah pertama kalinya dia terluka selama seluruh pertempuran. Su Chen telah menutup jarak antara mereka hingga 100 kaki dan melukainya dengan satu serangan. Zhang Sengan melolong. Gila karena marah, dia dengan paksa menendang pohon terdekat, meminjam kekuatan ini untuk mundur. Secara bersamaan, dia mulai menarik busurnya dengan marah. Angwis Arrow terbang ke depan, membentuk hujan panah yang tak ada habisnya. Su Chen mengeluarkan jimat asal, yang berubah menjadi perisai. Dia menerapkan penjaga Meg pada dirinya sendiri. Langkah kakinya tak henti-hentinya saat dia mengaktifkan langkah kabut berliku hingga batas absolutnya dan mengejar Zhang Sengan dengan marah. Tanaman merambat dan akar mulai menggeliat dari tanah, menjangkau untuk meraih Su Chen, yang mengular ke depan. Su Chen membubarkan mereka dengan erupting Firehawk sambil terus mengejar Zhang Sengan tanpa henti. Onak menggeliat Zhang Sengan layu di bawah api, tidak mampu memperlambat Su Chen sedikitpun. Su Chen berhasil mendekat 30 kaki lagi. Su Chen mengaktifkan Soul Eye dan Soul Fixation Technique secara berurutan. Jarak antara mereka sekarang hanya 30 kaki. 30 kaki adalah jarak yang sangat pendek. Su Chen mengangkat pedang serigala surgawi yang menelan bulan ke udara sebelum menjatuhkannya. Jiwa serigala melolong saat muncul dan kemudian menyerbu ke arah Zhang Sengan. Zhang Sengan, kamu mati, teriak Su Chen. Bab 69, Neraka. Bilahnya terbang di udara seperti matahari terbenam dengan cepat, serigala surgawi melolong marah. Zhang Sengan menatap serigala surgawi yang terus melolong dengan muram. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Apa menurutmu aku semudah itu untuk dibunuh? Dia berkata. Dia mengangkat tangannya, dan sinar cahaya yang menusuk mulai bersinar dari cincin di jarinya. Gambar harimau ganas perlahan mulai muncul. Itu juga melolong marah saat ia menyerbu ke arah serigala penelan bulan surgawi, menjadi terjerat dengannya. Serangan pedang kuat Su Chen telah dibatalkan begitu saja. Selanjutnya, Zhang Sengan mengeluarkan barang lain. Itu terlihat seperti semacam botol kecil. Dia membanting botol itu ke tanah, dan awan kabut langsung meledak seperti jamur, meluas ke segala arah. Tanpa diduga, Zhang Sengan juga memiliki sebotol obat kabut. Zhang Sengan disembunyikan oleh kabut yang mengembang saat dia tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menang selama kamu dekat denganku? Sungguh naif, pertempuran baru saja dimulai. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah Firehawk besar yang terbang ke arahnya. Zhang Sengan buru-buru mengelak, tetapi Firehawk tiba-tiba mengejarnya. Paruhnya merobek sepotong besar daging dari bahunya. Rasa sakit membuatnya terguncang. Dia memberi isyarat, dan sepetak onak menjangkau ke arah Firehawk, tetapi itu meledak di tempat. Api membakar onak sampai kering. Dalam hal medan, Zhang Sengan memiliki keunggulan lebih di hutan, tetapi dalam hal jurus, atribut tipe api sangat efektif melawan jurus tipe tanaman. Api terus membesar, menyapu Zhang Sengan, sebelum dia punya waktu untuk menanggapi. Dua Firehawks telah menukik ke arahnya diikuti oleh gelombang peluru energi asal yang secara akurat menghujani Zhang Sengan. Su Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut. Sebagai seseorang yang telah buta selama beberapa tahun, beradaptasi dengan suara angin adalah sesuatu yang sangat dia kuasai. Zhang Sengan dikirim terbang di udara oleh dua ledakan besar. Penghalang yang baru saja dia pasang telah hancur berkeping-keping, dan dia sendiri telah hangus di tempat-tempat tertentu. Bajingan, Zhang Sengan mengutuk dengan marah. Sekali lagi, satu-satunya jawaban yang dia terima adalah Firehawk lain yang terbang ke arahnya. Zhang Sengan telah menggunakan vial obat kabut untuk menangani Su Chen, tetapi itu hanya lebih membantunya. Zhang Sengan dengan paksa menahan rasa sakit dan menyentuh kalung yang dikenakannya, menyebabkannya memancarkan cahaya lembut yang menutupi seluruh tubuhnya. Saat dia memblokir gelombang serangan, Zhang Sengan dengan lembut mengusap patung kecil di tangannya. Ketika dia melemparkan patung itu ke udara, patung itu terbang ke kejauhan. Pada saat itu, Su Chen menerbangkan Firehawk lainnya, tetapi Zhang Sengan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah jauh lebih jauh, dan patung itu muncul kembali di lokasi aslinya. Itu dipukul oleh Firehawk dan hancur karena benturan. Patung itu adalah patung pengganti. Saat digunakan, pengguna dapat bertukar tempat dengan patung itu. Itu adalah harta yang bisa digunakan pemanah untuk meningkatkan jarak antara mereka dan lawan mereka. Zhang Sengan cukup kaya. Tidak hanya dia cukup kuat, tetapi dia juga memiliki banyak harta yang dapat melakukan berbagai fungsi.
Setelah menambah jarak di antara mereka lagi, dia mengoleskan sebotol obat penyembuh luka ke dirinya sendiri sebelum mengeluarkan benda yang berbeda. Sebuah panah, namun, ini bukanlah Anguis Arrow yang dibentuk oleh Tridemon, tapi itu panah asli. Dia menarik busur dan mengarahkan anak panah ke arah petak kabut. Dia ingin mengambil nyawa Su Chen dengan satu panah. Dia sudah menarik busurnya, yang dia tunggu hanyalah Su Chen menjulurkan kepalanya keluar dari kabut. Namun, kabut tetap diam. Su Chen tidak muncul. Zhang Sengan sedikit terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia tanpa ampun dan kejam, dia masih muda. Jumlah pengalaman pertempuran yang dia miliki tidak bisa dianggap luas. Faktanya, mengingat usianya, sudah sangat mengesankan baginya untuk dapat beradaptasi dengan baik. Tetapi pada saat ini, dia dihadapkan pada ketenangan yang tiba-tiba setelah terkunci dalam pertempuran untuk waktu yang lama. Dia agak bingung. Saat dia menatap tajam ke dalam kabut tebal, Zhang Sengan merasakan sedikit kegelisahan mulai muncul di hatinya. Dia menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkannya. Mengapa lawannya belum bergerak? Mengapa obat kabut bertahan begitu lama? Itu tidak menghilang, tapi agak lambat berkembang. Memperluas? Ada yang salah. Zhang Sengan tiba-tiba teringat bahwa Su Chen juga menggunakan obat kabut untuk melawan raksasa tanah liat. Su Chen juga memiliki obat kabut, dan dia terus menggunakannya untuk memperluas kabut. Dia berada di dalam kabut, merencanakan sesuatu. Zhang Sengan tiba-tiba mulai merasa takut. Dia buru-buru mundur. Ujung panahnya bergoyang sedikit saat dia berteriak, "Keluar, Su Chen! Jika kamu laki-laki, keluarlah!" Tidak ada balasan. Zhang Sengan akhirnya mulai merasa takut. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau tidak dia akan berada dalam bahaya besar. Dia melepaskan ketegangan di haluan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, pada saat dia menurunkan haluan, sesosok tiba-tiba keluar dari kabut. Su Chen, dia telah menunggu saat Zhang Sengan menurunkan busurnya. Dia menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Ketika Zhang Sengan mendengar suara itu, dia tahu situasinya tidak baik. Dia buru-buru berbalik dan mengarahkan kembali busurnya. Tetapi pada saat dia menarik tali busur, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit menyerang otaknya. Zhang Sengan telah diserang oleh mata jiwa Su Chen. Dia tidak bisa mengendalikan anak panah di tangannya, dan tangan kanannya melepaskan tali busur. Suara mendesing, panah panjang terbang. Namun, panah itu tidak akurat sama sekali. Itu terbang di udara seperti bintang jatuh, terbang melewati kiri Su Chen. Itu membawa aura kehancuran mutlak saat terbang melewati hutan. Akhirnya, itu meledak dengan kecemerlangan yang mengejutkan, memusnahkan 17 atau 18 pohon besar dalam sekejap mata. Momentum kuat yang dibawanya bahkan menyebabkan retakan yang dalam muncul di tanah. Meskipun panah itu meleset lebih dari 10 kaki, Su Chen merasakan kekuatan panah yang menakutkan itu. Jika dia terkena langsung olehnya, bahkan dengan 7 atau 8 penjaga Meg melindunginya, anak panah itu mungkin masih akan mengambil nyawanya. Bahkan Su Chen tidak bisa menahan nafas lega. Dia tahu bahwa kekuatan panah itu tidak akan biasa begitu dia melihat Zhang Sengan mencabutnya. Karena itu, dia rela membiarkan Zhang Sengan memperlebar jarak alih-alih memilih untuk mengejar secara paksa. Sebaliknya, dia menyembunyikan dirinya di dalam kabut, dengan sabar melemahkan Zhang Sengan sampai dia dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk menyerang. Memang, ketenangan yang aneh setelah bentrokan sengit mereka terlalu berat untuk ditangani oleh Zhang Sengan. Begitu dia menurunkan busur, Su Chen telah menyerang ke depan. Serangannya yang kuat pasti akan memberi banyak tekanan pada Zhang Sengan, dan dia secara naluriah akan menarik busurnya. Su Chen menggunakan kesempatan itu untuk mengaktifkan mata jiwanya tepat ketika busurnya setengah ditarik dan panahnya setengah mengarah, menyelesaikan situasi dengan satu pukulan. Hasil akhirnya adalah panah ini dilepaskan sebelum waktunya, menyebabkannya kehilangan akurasinya. Meskipun situasinya tampak genting, Su Chen telah membaca sikap dan perilaku Zhang Sengan seperti sebuah buku. Kehilangan panahnya merupakan pukulan besar bagi Zhang Sengan. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Su Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang ke depan. Jarak yang berhasil dia buat di antara mereka langsung menghilang karena kebingungannya yang singkat. Dalam sekejap mata, Su Chen sudah menutup lebih dari setengah jarak. Syukurlah, Zhang Sengan tidak menunggu sampai Su Chen benar-benar menyusulnya untuk menghentikannya. Dia langsung mengukur situasi dan berbalik untuk lari. Kali ini, dia benar-benar hanya mencoba melarikan diri.
Dia telah menggunakan semua yang dia bisa, senjata, alat peraga, jimat, gulungan, dan obat-obatan, tetapi tidak ada yang berguna. Melanjutkan pertempuran berarti mencari kematian. Zhang Shengan sangat jelas tentang hal ini, tidak ada keengganan di hatinya untuk pergi. Saat dia berlari, dia mengeluarkan sebuah item, itu adalah kain kasa merah muda. Dia melemparkan kain kasa tipis ke udara, dan kain kasa itu menjadi awan merah yang turun ke tanah. Zhang Shengan menginjaknya dan mulai terbang menjauh. Zhang Shengan tertawa, "Su Chen, kamu tidak akan bisa menangkapku, sampai jumpa lagi." Kasa bumi merah ini adalah harta penyelamat terakhirnya, itu memberinya kemampuan untuk terbang untuk sementara. Namun, karena itu adalah alat terbang tingkat rendah, tidak ada cara baginya untuk menyerang sambil terbang. Selain itu, karena warnanya yang terlalu cantik dan feminim, Zhang Shengan enggan menggunakannya. Tapi sekarang hidupnya dalam bahaya, dia secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Setelah melihat upaya Zhang Shengan untuk melarikan diri, Su Chen membalikkan tangannya, Firehawk lain mengambil bentuk di telapak tangannya. Zhang Shengan mendengus. Kasa bumi merah memiliki kemampuan pelindungnya sendiri, jadi dia tidak takut sama sekali. Firehawk Su Chen terbang ke arahnya, membanting kasa bumi merah. Meskipun langit dipenuhi dengan ledakan besar, itu tidak mampu menembus penghalang dan melukai Zhang Shengan. Zhang Shengan melambaikan tangannya ke arah Su Chen dan berkata dengan gembira, "Selamat tinggal." Belum saatnya, Su Chen menjawab dengan dingin. Dia mengeluarkan sebuah barang, itu adalah elang yang telah dia ukir pada Flame Crystal. Dia kemudian membentuk erupting Firehawk lainnya, tapi kali ini dia mengirimkan semua energinya ke Fire Crystal. Erupting Firehawk yang jauh lebih kuat, Su Chen belum menyempurnakan jurus ini, jadi dia menggunakan kristal api kecil ini untuk mewujudkan ciptaannya. Elang baru yang lebih kuat dengan sayap menyala muncul. Itu benar-benar terbuat dari api, seolah-olah itu adalah burung berapi yang terbang keluar dari matahari. Aura yang dibawanya membuatnya seolah-olah bisa membakar segalanya. Begitu muncul, suhu lingkungan naik beberapa derajat. Setelah berteriak panjang, elang ilahi bersayap api ini mengayunkan cakarnya yang panjang dan berapi-api di udara, melepaskan kobaran api yang tampaknya tak terbatas. Gelombang besar api bergegas menuju Zhang Shengan. Zhang Shengan berdiri di kasa bumi merah, menatap kosong ke pemandangan saat pantulan api di matanya semakin besar dan semakin besar. Dia melolong, ekspresinya putus asa. Sesaat kemudian, dia dilalap api. Bab 70, Gua, bongkahan api turun dari langit seolah-olah hujan api. Di tengah kobaran api, seberkas cahaya merah terbang kembali ke tangan Su Chen. Itu adalah patung Flame Crystal. Setelah hanya digunakan sekali, tubuhnya tampak menyusut sebagai efek serangan yang sangat kuat. Setelah serangan yang begitu menakutkan, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah potongan daging yang berserakan di tanah dan bau daging hangus di udara. Busur itu mungkin satu-satunya barang yang tersisa. Su Chen berjalan mendekat dan mengambil Tridimon Bow dari tanah. Busur itu tampak hidup, mungkin menyadari bahwa pemiliknya telah berubah. Setan pohon di ujung busur memutar kepalanya dan menggigit Su Chen. Bodoh, Su Chen mendengus. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan dahi Tridimon. The Tridimon mengeluarkan tangisan yang menusuk dan menyakitkan. Tiba-tiba, Su Chen merasakan penglihatannya kabur saat setan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Su Chen secara naluriah melemparkan busur ke samping. Semua ilusi menghilang, dan semuanya kembali seperti semula. Itu bisa menghasilkan ilusi. Su Chen agak terkejut. Setelah mencobanya beberapa kali, Su Chen akhirnya memutuskan bahwa busur itu benar-benar memiliki kemampuan aneh yang memengaruhi jiwa. Busur itu akan menyebabkan penggunanya tenggelam ke dalam semacam alam ilusi. Tidak heran itu disebut busur iblis pohon terkutuk. Dia tidak tahu bagaimana Zhang Shengan bisa menggunakannya. Su Chen mencari tumpukan mayat cukup lama, tetapi dia tidak menemukan apapun yang dapat menahan busur itu. Entah itu telah dihancurkan dalam pertempuran, atau Zhang Shengan telah mengembangkan jurus yang memungkinkannya untuk menahan serangan tipe jiwa. Namun, ketika mempertimbangkan bahwa soul fixation miliknya telah efektif melawan Zhang Shengan, Su Chen menganggap bahwa itu adalah yang sudah cukup. Namun, barang itu mungkin sudah tidak ada lagi. Selain busur, Su Chen menemukan cincin asal ditumpukan dengan 3000 batu asal di dalamnya. Untuk seorang siswa, itu sudah cukup mengesankan.
Sayangnya, semua harta pelindung Zhang Sengan telah habis atau hancur selama pertempuran. Meski begitu, Su Chen sangat puas hanya dengan Three Demon Bow. Dia melemparkan busur ke cincin asalnya saat dia berbalik untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat sekelilingnya sebelum menyadari bahwa dia berdiri tepat di depan sebuah gua besar. Namun, yang menarik perhatiannya bukanlah gua itu, melainkan bunga kecil berwarna merah menyala di dalam gua. Bunga tiga matahari. Meskipun itu adalah bunga tiga matahari tingkat rendah, mereka masih sangat langka. Karena sangat sulit ditemukan, menemukan salah satunya bukanlah kejadian sehari-hari. Su Chen perlahan-lahan mendekatinya, terus-menerus memindai sekelilingnya saat dia dengan hati-hati memetik bunga tiga matahari. Tidak ada penyergapan atau jebakan, dia telah mendapatkan ramuan obat yang sangat langka begitu saja. Bahkan Su Chen terkejut oleh keberuntungannya yang tiba-tiba. Baru pada saat ini Su Chen mulai menyadari sekelilingnya tampak agak aneh. Gua itu agak aneh, itu tidak terlihat seperti formasi alami melainkan konstruksi buatan manusia. Tapi siapa yang akan menggali gua sebesar itu di sini, dan mereka benar-benar mengabaikan bunga tiga matahari yang tumbuh di dalam gua. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dia tiba-tiba menyadari di mana dia berada. Ini adalah gua raksasa tanah liat. Pengejarannya terhadap Zhang Sengan benar-benar membawanya ke sarang raksasa tanah liat. Pada saat ini, raksasa tanah liat masih berkeliaran dan dapat kembali kapan saja. Sebuah ide muncul di kepala Su Chen yang tidak bisa dia tekan, dia akan melihat ke dalam gua. Ini adalah kesempatan langka, tidak ada yang tahu harta macam apa yang terkandung dalam gua raksasa tanah liat. Jika Su Chen tidak melihatnya, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Setelah berpikir sejenak, Su Chen memutuskan untuk mengambil resiko dan masuk ke dalam gua. Dia berjalan di sepanjang salah satu terowongan gua, menemukan saat dia berjalan bahwa gua itu sangat besar dan terowongan di dalam gua itu bengkok dan berbelit-belit. Su Chen tahu bahwa raksasa tanah liat pandai menggali dan memiliki bakat alami untuk menggali terowongan. Tanpa diduga, raksasa itu pada dasarnya mengubah gunung menjadi labirin. Su Chen tidak tahu ke arah mana dia menghadap selama beberapa waktu. Sialan, kenapa kau harus membuat tempat ini begitu besar? Su Chen mengutuk dalam hatinya. Terlepas dari kutukannya, Su Chen tidak mau menyerah dalam penyelidikannya. Dia hanya berjalan sebentar ketika dia menemukan rumput bayangan dalam. Rumput bayangan dalam biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh, sehingga sering ditemukan di dalam gua. Rumput tiga matahari, sebagai perbandingan, ingin berada di bawah sinar matahari, sehingga hanya bisa ditemukan di pintu masuk gua. Jika satu rumput bayangan dalam tumbuh di sini, pasti akan ada lebih banyak lagi, jadi Su Chen tidak mau melepaskan kesempatan langka ini. Setelah berjalan sebentar lagi, Su Chen tiba di sebuah persimpangan. Ada 3 jalan yang harus diambil, dan Su Chen tidak tahu jalan mana yang harus dilalui. Pada saat itu, dia kebetulan melirik pintu masuk ke jalan paling kanan. Sebatang pohon anggur tergantung di pintu masuk ke jalan itu. Su Chen mengenali pokok anggur ini. Itu adalah anggur buah Silver Bell. Buah Silver Bell dapat digunakan untuk meramu obat-obatan pembentuk fisik. Saat digunakan, kekuatan fisik seseorang akan langsung meningkat. Namun, hanya ada pohon anggur di sini, tetapi tidak ada buahnya. Buah telah dipanen. Su Chen berjalan lebih dekat dan memeriksa pokok anggur lebih dekat. Berdasarkan jejak yang tersisa, itu baru saja diambil juga. Seseorang baru saja di sini, Su Chen langsung mengerti. Jadi begitu, Su Chen menyipitkan matanya. Dia akhirnya menyadari mengapa Zhang Sengan dan yang lainnya dikejar oleh raksasa tanah liat. Tanpa pertanyaan, seseorang telah mengaturnya. Saat bertemu dengan Zhang Sengan, Su Chen sudah mencium aroma yang unik, tetapi karena situasinya sangat buruk saat itu, dan pertempuran sengit, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dia yakin bahwa wewangian itu adalah bau obat batu jiwa. Bahan utama obat batu jiwa adalah batu jiwa iblis. Demonic Beast yang hanya memakan elemen tipe bumi, itu adalah musuh dari semua bentuk kehidupan elemen bumi. Raksasa tanah liat tidak diragukan lagi mencium aura binatang batu jiwa dan pasti berpikir bahwa itu ada di dekatnya, jadi dia menjadi gila, mengejar Zhang Sengan dan yang lainnya. Bisa dikatakan, mereka telah dijebak oleh orang lain. Adapun tujuan orang itu, Su Chen tidak menganggap itu balas dendam.
Dia percaya bahwa pihak lain telah menggunakan Zhang Sengan dan yang lainnya untuk mengalihkan perhatian raksasa tanah liat sehingga mereka dapat memasuki terowongan dan mencari harta karun. Sungguh taktik yang brilian, Su Chen harus mengakui bahwa rencana ini benar-benar dilaksanakan dengan sangat indah. Menggunakan Zhang Sengan untuk menarik raksasa tanah liat, mereka kemudian memanfaatkan gangguan itu untuk mengumpulkan semua harta di sarang raksasa, ide yang cukup inovatif. Jika bukan karena Zhang Sengan membawanya ke sini, Su Chen tentu saja tidak akan menemukan tempat ini. Dalam keadaan normal, ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan Su Chen mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya. Masalahnya adalah setelah Zhang Sengan dilukai, dia kemudian menyeret serta Su Chen ke dalam pertempuran. Sekarang, itu ada hubungannya dengan Su Chen. Jika dia membiarkan pihak lain pergi tanpa konsekuensi apapun, itu akan terlalu lunak. Saat dia memeriksa sekelilingnya, Su Chen dengan cepat menyimpulkan bahwa orang yang ada di dalam belum muncul. Mungkin itu karena terowongan raksasa tanah liat sangat besar, menunda siapapun di dalam secara signifikan. Setelah menyadari hal ini, Su Chen tidak memilih jalan untuk dilalui. Sebaliknya, dia menemukan sudut gelap terdekat dan menyembunyikan dirinya. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang jelas. Seseorang melangkah keluar dari terowongan. Itu adalah seorang gadis muda cantik yang mengenakan gaun putih sederhana tanpa noda. Rambut hitam gagaknya terbelah di lehernya, dan kulit putih pucatnya dipertegas oleh bibirnya yang kemerahan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a